Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Ramdiani. Saya mahasiswa dari Universitas 11 April Sumedang, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi dan hukum pajak. Di sini saya diberi tugas oleh Ibu dosen Ibu Lala Sulastri SOS MSI. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Bea dan cukai. Bea masuk dan keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Pabean yang dikenakan terhadap barang yang diimpor dan ekspor pada suatu daerah zona ekonomi suatu negara. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat karakteristik yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, retribusi adalah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan subjek sebagai berikut. Jasa umum, yaitu untuk kepentingan dan pemanfaatan umum. Jasa usaha, yaitu jasa yang menganut prinsip komersial. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, pengaturan, dan pengendalian dan pengawasan. Kita memasuki pajak dan hukum pajak. Menurut Dr. Rahmat Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksa dan tidak mendapat jasa imbalan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Falsafah pajak sesuai di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang. Fungsi pajak yaitu ada 4: budget cair, reguleran, redistribusi, dan demokrasi. Hukum pajak. Definisi hukum pajak yaitu suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar pemerintahan sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak mengatur yang pertama, siapa yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak. Yang kedua, objek apa saja yang menjadi objek pajak. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak kepada pemerintahan. Yang keempat, timbul dan hapusnya utang pajak. Yang kelima, cara penagihan pajak. Dan yang terakhir yaitu cara mengajukan keberatan dan banding. Sistematika hukum pajak. Hukum pajak material yaitu ada beberapa undang-undang yang tertera. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang PDRD, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. Asas-asas pemungutan pajak. Menurut Adam Smith ada 4. Yang pertama, equality, yaitu keseimbangan atau keadilan. Yang kedua, certainty, yaitu kejelasan. Yang ketiga yaitu convenience of payment, yaitu situasional. Yang terakhir yaitu economy of collection, yaitu efisiensi. Dasar-dasar teori pemungutan pajak yaitu yang pertama, teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori gaya pikul, dan yang empat teori bakti. Asas-asas pemungutan pajak yaitu ada 3. Yang pertama, asas domisili, yang kedua asas sumber, dan yang ketiga asas kebangsaan. Sistem pemungutan pajak yaitu yang pertama Official Assessment System, Self-Assessment System, dan yang terakhir
withholding system. Utang pajak, timbulnya utang pajak yaitu ada dua, yaitu ajaran formil atau dikeluarkannya SKP oleh Fiskus. Yang kedua ajaran material, berlakunya undang-undang. Berakhirnya utang pajak yaitu ada 4. Yang pertama, pembayaran. Yang keempat, kompensasi. Yang ketiga, kadaluarsa. Dan yang keempat, pembebasan dan penghapusan. Pengertian pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dengan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau PPH. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain atau PPN. Pajak pusat merupakan pajak yang wewenangnya pemungutannya ada pada pemerintahan pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Depke melalui Dirjen Pajak atau PPH, PPN, PPNBM, PBB, Bea Materai, BPHTB. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintahan daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh daerah. Subjek dan objek pajak. Pengertian subjek. Pengertian subjek pajak adalah pihak dua orang maupun badan yang akan dikenakan pajak. Objek pajak yaitu segala sesuatu yang dikenakan pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dasar pengenaan PPH, dasar pengenaan pajak yaitu nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang. Besar DPP dapat dihitung wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP, wajib pajak badan yaitu penghasilan neto. Pajak terutang. Pajak terutang yaitu tarif pajak kali penghasilan kena pajak. Penagihan pajak terbagi beberapa penagihan. Yang pertama, penagihan pajak pasif. Yang kedua, penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif yaitu penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak STP, surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPBT, surat pembentulan dan menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar dan lain-lain. Penagihan aktif yaitu Fiskus tidak hanya mengirimkan surat tagihan tetapi diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Tahap penagihan pajak yaitu yang pertama teguran, paksaan, yang ketiga sita, dan yang terakhir lelang. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya Rima Ramdiani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.